Sebut saja, namanya J, seorang pemuda kampung yang dikenal taat beribadah dan aktif sebagai muadzin di daerahnya. Karena sulitnya mencari pekerjaan di kampung, ia memberanikan diri merantau demi mencari nafkah yang lebih baik. Awalnya semua berjalan lancar, pekerjaan ia dapatkan dan kehidupannya terasa stabil. Namun, seiring waktu kejenuhan mulai datang. Untuk mengisi waktu luang saat akhir pekan, ia bergabung dengan teman-temannya yang juga berasal dari daerah yang sama. Pada awalnya, pertemuan itu hanya sebatas pelepas penat. Namun lambat laun pergaulan membawa ke arah yang berbeda. Ia mulai mengenal seorang perempuan dari daerah lain yang menarik hatinya, dan seringnya bertemu hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Pergaulan pun meluas ke dunia malam. Tempat hiburan, diskotik, dan minuman keras mulai menjadi bagian dari kesehariannya. Tak hanya itu, barang-barang terlarang pun mulai dikenalnya. Ia yang dulu dikenal taat beribadah, perlahan menjauh dari nilai-nilai agama yang pernah dijunjung tinggi. Orang tuanya yang jauh dari kampung terlupakan, dan semua hasil kerja kerasnya habis demi kesenangan sesaat. Perempuan datang dan pergi. Tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat gaya hidup bebas. Infeksi menyerang alat vitalnya. Ketika ketergantungan pada zat terlarang tak lagi bisa dipenuhi, kondisi fisik dan mentalnya mulai menurun. Ia mudah marah, emosinya tak stabil, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Situasi yang kian memburuk membuat atasannya memutuskan untuk memulangkannya ke kampung dengan alasan pengobatan. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun kondisi mentalnya sudah sangat terganggu. Ia kesulitan mengenali orang-orang di sekitarnya. Ia sempat dirawat di rumah sakit besar, tetapi karena keterbatasan biaya, pengobatan dilanjutkan ke pengobatan alternatif. Dan disinilah tragedi bermula. Suatu hari, seperti orang kebingungan, ia merasa ada suara yang menyuruhnya naik ke atas pohon dan melompat. Pada percobaan pertama, ia berhasil dicegah. Namun di lain waktu, saat suasana sepi, bisikan itu kembali muncul. Ia pun naik ke pohon dan melompat. Namun ia masih diberi keselamatan, meski tulang belakangnya remuk, dan sejak saat itu tubuhnya lumpuh total. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ia tak mampu bergerak, dengan kesadaran yang tak pernah kembali sepenuhnya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dampak dari pilihan hidup dan pergaulan yang melenceng bisa merugikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan anak keturunan kita dan menjauhkan dari jalan yang salah.